kepada kita ialah saat hidup berdiakonia. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai naskah pembimbing dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu ketika Tuhan meminta kami ada di rumah yang kudus ini. Di dalam kami menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami memohon kehadiran-Mu bagi setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami, supaya kami benar-benar dan sungguh-sungguh boleh datang dengan segenap hati kami untuk menyembah Tuhan di sepanjang persekutuan ibadah kami saat ini. Dan kami berdoa Tuhan yang akan bekerja bagi semua kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga persekutuan kami yang menyembah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab semuanya dengan tema ibadah dan merenungkannya, mari kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita sambil mengeluhkan kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang kepadamu membawa rasa penyesalan kami atas tindakan hidup kami yang mendatangkan dosa yang telah kami lakukan. Engkau sangat mengenal tiap pribadi kami. Untuk itu kami tahu dan sadar Engkau tahu segala sesuatu yang telah kami lakukan yang melanggar kehendak Tuhan. Kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, baik yang kami lakukan secara pribadi maupun dalam bersama dengan orang lain. Sebab kami tahu ketika kami tidak mampu untuk menjaga kekudusan hidup kami, itu berarti yang kami lakukan itu menurut kehendak kami, tanpa kami memikirkan apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kami juga sangat mengetahui dari ucapan-ucapan kami, dari tindakan dan dari pikiran kami, terkadang juga berlawanan dengan kehendak Tuhan, dan itu berarti juga mendatangkan dosa dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, ampunilah kami bila Engkau dapati kami tidak setia dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Firman Tuhan dalam hidup kami terkadang kami lalaikan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan keluarga, dalam kerja usaha kami, dalam pelayanan kami. Ampuni dan kasihanilah kami bila Tuhan dapati sampai saat ini kami acuh tak acuh, kami kurang
peduli dengan keberadaan kehidupan orang lain yang sungguh-sungguh memerlukan golongan tangan kasih kami. Kami mampu tetapi tidak melakukannya. Ampuni dan kasihani kami jika sampai saat ini di dalam hati kami masih tersimpan dendam, amarah, kebencian terhadap sesama kami yang mungkin di sepanjang kehidupan ini menyakiti hati kami, mengusik kehidupan pribadi dan keluarga kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, jika sampai saat ini kami belum dapat berdamai dengan orang lain oleh karena berbagai persoalan-persoalan kehidupan yang kami hadapi dengan mereka. Dan terkadang kami juga menganggap diri kami ini benar dan orang lain selalu salah di mata kami, tanpa kami mengoreksi tentang kehidupan kami, sebab tiada seorang pun dalam dunia ini yang luput dari berbagai kesalahan. Biarlah dengan pengampunan dan belas kasihan Tuhan inilah, lewat pengorbanan Yesus Kristus di bukit Golgota, akan selalu menyadarkan kehidupan kami untuk selalu datang kepada Tuhan, mengaku setiap dosa-dosa kami dengan penuh kerendahan hati, sambil kami hidup dalam pertobatan yang sungguh di dalam Tuhan, sehingga Kristus yang rela mati bagi kehidupan kami itu benar-benar boleh membuka kehidupan kami, supaya hidup kami selalu menjauhkan diri dari bentuk-bentuk dosa dan kesalahan, tetapi kami hidup dalam kekudusan di dalam Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Ya Allah yang sungguh mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ada firman Tuhan yang hendak diberitakan di saat ini. Kami bermohon ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami baca, dengar dan renungkan benar-benar boleh kami pahami dan kami mengerti, dan itu boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Lukas 16 ayat 19 sampai 31, pembacaan Alkitab kita bisa. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca Injil Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 hingga 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah umum dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air
sangat kesakitan dalam menyala api ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakini, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian firman Tuhan. Shalom. Dari hati. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari yang ke-26 di bulan yang pertama ini kita dihentak oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk ada di tempat ini. Karena saya yakin bahwa kita boleh datang beribadah di saat ini bukan karena kebetulan, bukan juga karena kewajiban, tetapi karena keterpanggilan iman kita kepada Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita semua, boleh menjaga, melindungi, memelihara kita, bahkan terlebih lagi memberikan kesempatan kita untuk menikmati nafas kehidupan dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati di saat ini. 16 ayat 17 sampai 20. Tetapi akan menyesatkan kamu saudara-saudara supaya waspada kepada mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu